Sangat jarang terjadi di NBA, seorang rookie non-lottery pick bisa bermain layaknya pemain elit di NBA. Tapi gimana ceritanya kok bisa dalam sebuah tim yang penuh dengan para pemain bintang malah memiliki bocah 20 tahun yang menjadi pemain terbaik mereka dan bahkan menjadi pemain yang paling konsisten di Philadelphia 76ers sebelum dia cedera. Just winning basketball games and finding my role, man. Just whatever I can to help this team win, no matter what it is, I'm gonna visualize that. Saat Jared McCain dipick oleh Sixers di NBA Draft 2024 kemarin, banyak sekali reaksi publik yang sangat beragam. Ada yang senang, excited untuk melihat Jared McCain di NBA, dan mendukungnya. Tapi jika seseorang memiliki fans, tentu saja dia juga memiliki haters yang menghina dia sebagai orang yang aneh, suka hanya mengecat kukunya, dan gimana ceritanya bocah yang menghabiskan waktu buat joget di TikTok ini bisa masuk NBA. Tapi inilah jawaban bagi mereka yang selalu menghina Jared di sosial media. Sebelum Jared mengalami cedera pada 13 Desember 2024 kemarin, seluruh fans Sixers telah melihat harapan yang cerah untuk tim kesayangan mereka di musim 2024-25 ini. Karena di awal hingga pertengahan musim yang penuh dengan cedera ini, Jared berhasil memanfaatkan kesempatannya untuk menunjukkan kehebatannya. Di game yang hanya mendapatkan 20 menit bermain saja, Jared berhasil mencetak 12 poin, 3 rebound, 3 assist. Dan di game berikutnya, yang hanya mendapatkan 16 menit bermain, dia mencetak 19 poin, 4 rebound, dan 1 assist. Lagi-lagi Daryl Morey membuat keputusan yang tepat pada non-lottery pick setelah Tyrese Maxey yang dipilih pada urutan ke-21 di NBA Draft 2020. Jika kita melihat permainan Jared di lapangan, dia terlihat sangat mirip dengan gabungan Jalen Brunson dan Steph Curry. Secara logika, pasti banyak yang gak setuju dengan pernyataan ini. Tapi coba kita bandingkan dengan musim rookie 2 bintang itu. Jared memiliki performa di atas Brunson dan hampir mendekati performa Steph di umur yang lebih muda. Gila nggak? Dan itulah yang membuat semua orang bertanya-tanya, seberapa potensialkah bakat Jared ini untuk menjadi futures NBA Stars jika ia tidak cedera terlalu cepat? Mari kita bahas lebih dalam tentang potensi Jared McCain dan bagaimana dia bisa sampai ke titik ini. Tahukah kalian tentang teori 6 degrees of separation? Teori yang mengatakan bahwa kita semua terhubung melalui rantai 5 kenalan. Menurut teori itu, Jared hanya membutuhkan 2 perantara saja untuk menjadi pemain NBA. Ayahnya, Lance McCain, adalah pemain basket yang pernah bermain dengan legenda NBA, Spud Webb, saat dia masih kuliah di Midland College. Dan Jared tumbuh besar di Sacramento dan berkembang menjadi salah satu prospek terbaik di negara bagian itu. Seiring dengan meningkatnya reputasinya di dunia basket, Jared sudah sibuk membangun eksistensinya di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Dan banyak orang yang mungkin masih belum tahu kalau Jared sudah sangat terkenal di TikTok jauh sebelum dia dikenal sebagai atlet basket. Dan itu membuat dia menjadi salah satu atlet muda yang paling terkenal di Amerika. Kepribadiannya yang lucu, sangat ceria, dan rasa percaya dirinya yang udah next level adalah kuncinya menjadi pemain dengan mental baja. Konten-kontennya di TikTok juga merepresentasikan dirinya, bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain kepadanya, dan tetap menjadi dirinya sendiri. Saat masih bersekolah di Centennial High School, Jared sudah bermain sangat luar biasa. Dia merupakan fans berat dari Jalen Brunson dan Steph Curry. Itulah kenapa Jared memiliki gameplay yang sangat mirip dengan Brunson dan Steph. Di tahun juniornya di SMA, dengan rataan 16,9 poin, 4,7 rebound, dan 4 assist per game, Jared sudah langsung terpilih menjadi Gatorade Player of the Year dan membawa sekolahnya mencatatkan rekor kemenangan 32-1 yang menjadi rekor peringkat kedua di tingkat nasional. Dan di tahun terakhirnya di SMA, Jared kembali bermain sangat gila lagi. Dengan rataan 17,7 poin, 7,1 rebound, 4 assist, dan 1,5 steal per game, ia kembali terpilih menjadi Gatorade Player of the Year secara beruntun dan terpilih untuk bermain di McDonald All-American yang merupakan ajang paling bergengsi di tingkat SMA. Namanya juga masuk ke daftar 15 pemain terbaik di angkatannya dan menjadi pemain rekrutan bintang 5 di tahun 2023. Setelah lulus SMA, Jared memutuskan untuk bermain di Divisi 1 Liga NCAA. Dia juga mendapatkan banyak tawaran beasiswa dari universitas seperti Louisville, Houston, dan Gonzaga. Namun ia menolak semua tawaran itu dan memilih untuk bergabung dengan salah satu kampus yang memiliki program student athlete terbaik di Amerika, Duke University. Di sana, Jared membuktikan kalau dia bukan cuma sekedar pemain hype karena TikTok, tapi dia langsung menjadi pemain kunci bersama Kyle Filipowski yang sekarang bermain bersama Utah Jazz di NBA. Dengan rataan 14 poin, 5 rebound, 2 assist per game, dan persentase 3 point 41%, Jared berhasil membawa Duke sampai ke final region selatan NCAA. Namun entah mengapa, banyak general manager di NBA yang tidak yakin dengan potensi yang dimiliki Jared. Mungkin karena Jared orangnya yang sangat nyentrik, atau mungkin tubuhnya yang kecil dan dinilai tidak bisa bersaing di NBA. Sehingga, ia membuat nama Jared tidak masuk ke dalam urutan lottery pick. Sebanyak 15 nama pemain direkrut sebelum namanya di NBA Draft 2024. Di urutan ke-16, giliran 76ers. Dan GM Daryl Morey membuat keputusan yang sangat tepat. Ini bukan berarti Dalton Knecht adalah pemain jelek ya. Dia juga salah satu pemain yang sangat hebat. Lihat permainannya waktu di Tennessee. Sangat gila kan? Lebih gilanya lagi, namanya nggak masuk ke dalam lottery pick. Padahal dia punya size, akurasi tembakannya juga bagus, dan keatletisannya juga oke. Knecht juga bisa dibilang sudah matang sebagai pemain, karena dia telah bermain di NCAA selama 3 tahun, dan membuktikan kalau dia sudah berada di level yang berbeda. Tapi hal itu sama dengan Jared McCain. Walaupun ia hanya bermain 1 musim saja bersama Duke, dia adalah pemain yang matang, dewasa, konsisten, dan umurnya juga 3 tahun lebih muda dari Dalton Knecht.
Menurut gua, masuk Sixers juga bukanlah hal yang bagus buat Dalton Knecht karena posisi shooting guard dan small forward sudah terisi penuh oleh para pemain bintang, Tyrese Maxey, Kelly Oubre, dan Paul George. Jadi bagi Jared, masuk ke Sixers adalah pilihan yang sangat tepat, di mana ia bisa langsung belajar dari point guard veteran Kyle Lowry. Dan dia juga memiliki banyak kesempatan untuk mempraktekannya, karena Kyle Lowry sudah tua, jadi menit bermain harus dibagi dengan para pemain rookie. Dan hal itu terbukti benar. Di NBA, Jared langsung menunjukkan kematangan dan konsistensinya bermain dalam peran yang berbeda setiap game. Seperti yang udah gue bilang di awal video, awal hingga pertengahan musim 2024-25 ini, para pemain bintang 76ers banyak yang absen karena cedera. Joel Embiid mengalami cedera meniskus, pinggul, dan wajah yang membuat dia sangat sering absen dan tidak akan bisa bermain back-to-back. Paul George juga mengalami cedera hyperextension pada lututnya 2 kali, dan Tyrese Maxey cedera hamstring. Kadang salah satu dari mereka absen, kadang 2, dan bahkan kadang ketiganya sekaligus. Bayangin aja seorang Jared McCain, rookie yang baru masuk NBA, sudah diminta untuk melakukan tugas yang berbeda-beda setiap game. Kadang dia harus bermain menjadi pemain utama yang memimpin offense, dan kadang dia harus berdiri di corner dan melihat 3 pemain max kontrak itu bermain sendiri. Dan luar biasanya, Jared melakukan semua tugas yang diberikan itu dengan baik, dan bahkan ia kadang menjadi pemecah kebuntuan di saat 3 pemain bintang itu sudah nggak mampu lagi. Paul George bahkan mengatakan dalam podcastnya, kalau Jared adalah pemain yang paling konsisten di Sixers sebelum ia cedera. To be quite frank, like he's been our most consistent player on the team so far. Dan buktinya, Jared mencetak rataan yang sangat menakjubkan, 15,8 poin, 2,5 rebound, dan 2,6 assist per game, dengan persentase field goal 45% dan 38% tembakan 3 angka. Tapi yang lebih gilanya lagi, dalam 10 pertandingan di mana ia bermain lebih dari 30 menit, Jared mencatatkan rataan 24 poin, 3,4 rebound, dan 3,6 assist per game. Itu adalah angka yang luar biasa loh bagi seorang rookie. Apalagi jika dibandingin dengan rookie angkatannya. Performanya bahkan mengalahkan semua para pemain lottery pick. You let this TikTok kid drop 37 on you. Okay, let's put on with Semua orang juga tahu kalau Jared adalah seorang shooter yang bagus. Dia memiliki shooting range yang bisa dibilang lumayan jauh, dan shoot release-nya juga sangat cepat. Tapi kenapa dia sangat sulit dijaga? Inilah yang istimewa dari Jared. Ketika ia mengatakan kalau ia merupakan fans dari Steph Curry, dia benar-benar mempelajari permainan Steph. Kalau kita lihat, sangat jarang Steph Curry diam di satu tempat. Dia selalu melakukan pass and cut. Positioning-nya juga di tempat dan di waktu yang tepat. Sehingga ia bisa membuat space untuk dirinya sendiri saat dia dijaga ketat, dan bisa melakukan tembakan-tembakannya. Pemain dengan skill positioning yang bagus seperti ini sangat langka loh. Dan sebenarnya inilah skill yang paling dibutuhkan sebuah tim di NBA. Jika kita melihat pemain lain, banyak dari mereka yang hanya diam menunggu bola, tidak ada hustle untuk melakukan offensive rebound, atau membuat space untuk dirinya sendiri. Tapi di luar skill positioning yang sangat bagus, Jared juga memiliki ball handling yang bagus sebagai point guard. Lagi-lagi dia benar-benar mempelajari teknik bermain dari Jalen Brunson yang merupakan idolanya saat masih SMA, sekaligus salah satu point guard terbaik di NBA saat ini. Dari teknik-tekniknya saat melakukan penetrasi, gerakan spin move-nya, mid-range shot-nya yang sangat tajam, dan kreativitasnya dalam melakukan pick and roll. Itulah kenapa gue bilang Jared McCain adalah gabungan dari Steph dan Brunson. Dan sejak game pertama Jared bermain 16 menit dan mencetak 19 poin, dia langsung menjadi pemain rookie favorit gue saat ini. Tapi nggak hanya di lapangan aja. Gue juga suka banget nonton YouTube-nya karena dia adalah orang yang sangat positif. Dia selalu tersenyum, tertawa, dan selalu menyebarkan hal positif di sekitarnya. And guess what? Sebelum dia cedera, dia adalah nama teratas untuk memenangkan Rookie of the Year. Dan rasanya hampir mustahil jika karirnya akan redup secepat ini. Saat dia kembali, dia pasti akan menjadi pilihan utama Sixers saat dibutuhkan. Rookie lain, kayaknya belum ada yang bisa menyaingi performa Jared sampai saat ini. Dan gue yakin Jared mungkin akan menjadi pemain All-Stars beberapa tahun lagi. Tapi jangan salah paham dulu ya, ini bukan karena fans sosial medianya yang banyak. Meskipun ia memiliki citra yang sangat disukai netizen, tapi kalau dia udah di lapangan, he is a different beast. Jared McCain telah menunjukkan ke semua orang kalau dia bukan hanya TikTok star, tapi juga akan menjadi future NBA star. Namun dalam beberapa hal, dia juga beruntung. Fans Sixers masih memiliki trauma dengan Ben Simmons. Pemain yang dari awal sudah diproyeksikan akan mendominasi NBA, memiliki tubuh seperti LeBron James dan bermain seperti Magic Johnson. Tapi sayangnya, ia tidak memiliki mentalitas seperti Kobe Bryant. Ben Simmons for a bag of shit right now. Get Ben Simmons out of Philadelphia. That was garbage, man. Absolute garbage. Label pemain generasi terbaru NBA ini menjadi bumerang bagi karir Ben Simmons. Ketika ia menghadapi masalah, ia sudah nggak mampu lagi buat ngelawan tekanan itu. Tapi itu bukanlah hal yang baru bagi Jared, bro. Bocah ini sudah dapat hujatan sejak SMA karena tubuhnya yang pendek, memiliki karakteristik yang aneh, dan jika melihat TikToknya, orang tidak akan mengira dia adalah atlet basket. Dan fakta kalau dia adalah TikTok star menjadikan dia sebagai orang yang memiliki kepercayaan diri di level yang berbeda, dan dia sudah terbiasa dengan hujatan-hujatan netizen. Tapi di luar itu semua, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya.
Pasti banyak dari kalian yang berpikir tidak bisa secepat itulah menarik kesimpulan bahwa dia adalah pemain terbaik. Dia akan menjadi pemain All-Stars atau apapun itulah, karena karir basketnya di NBA masih sangatlah panjang. Tapi yang pasti, yang dilakukan Jared McCain di lapangan sejauh ini sudah di luar kemampuan bocah 20 tahun. Sekarang kita hanya perlu menunggunya sembuh dari cederanya dan memenuhi semua ekspektasi para pendukung Philadelphia 76ers. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong berikan like dan komen ya. Video berikutnya akan membahas tentang Dirk Nowitzki. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya juga ya.